Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Bapak Frans Helmut Napitupulu, ST-MPSDA, Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung, didampingi oleh Bapak Rubianto, ST-MT, Kasih Pembangunan Jalan dan Jembatan. Banyak hal yang sudah disampaikan kedua narasumber kita terkait pembangunan jalan nasional di Provinsi Lampung, baik sesi 1 dan sesi 2. Saat ini kita berada pada sesi ketiga. Pak Frans, ini menarik dialog kita dan Pak Rubianto ini. Ya, tapi saya jadi teringat apa yang kita sampaikan di sesi kedua, target ini kalau bisa kemantapan jalan kita 100%. Saat ini sudah berada pada 93, 94. Itu kan apa sih yang dimaksud dengan kemantapan jalan itu, Pak? Jadi, makasih Pak, untuk memudahkan bayangan kepada pemirsa juga tentang kategori kemantapan itu. Jadi bahasa mudahnya ya, jalan kita itu sepanjang 1298 itu benar-benar tanpa lubang, Pak. Jadi kondisinya benar-benar mantap, tanpa ada kerusakan. Mulus gitu ya? Mulus, betul. Jadi sehingga kalau pengguna jalan itu nyaman ya Pak Rubianto? Iya, betul Pak. Utamakan kenyamanan, tidak ada lubang atau retak memanjang atau aspal yang melepas gitu, atau sudah tidak ada tanah lagi. Jadi semua sudah terlapis aspal gitu, Pak. Ya, itu mungkin memang harapan dari kita semua lah, dari Direktorat Jenderal Bina Marga juga, dari masyarakat, untuk sehingga kita pengen juga sih nyaman dan aman selama di berkendaraan. Dan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah dalam hal ini BPJN ya Pak Rubianto ya. Artinya seperti kata Pak Frans tadi, perlu partisipasi masyarakat khususnya pengguna jalan. Iya. Truk itu ya Pak Frans ya. Iya. Jadi apabila kita sudah menjaga kemantapan jalan, tapi ada angkutan-angkutan, terutama angkutan ekspedisi yang melewati overdimensi, overloading. Jadi odol lah, selalu kita singkatannya odol, overdimensi, overload itu terlalu berlebihan membawa muatan. Nah, itu akan semakin mempercepat kerusakan jalan kita. Sebenarnya sudah banyak kejadian di lintas tengah itu daerah Kota Bumi itu ada truk-truk itu saking beratnya mungkin dia terkendala, terus kecelakaan, jatuh, dan itu kena rumah warga, lalu ada kendaraan lain yang di belakangnya atau di sampingnya juga otomatis terkena, itu merugikan banyak pihak lah sebenarnya jadinya. Saya teringat ini Pak Rubianto soal perbaikan jalan atau perawatan, apalagi kalau musim hujan ini. Kan itu ya bahaya juga kan, terkait longsor ya barangkali Pak Frans. Ada kabarnya ada 41 titik rawan longsor di Provinsi Lampung ini, tuh bagaimana jelasnya itu? Iya. Jadi untuk sebagian besar titik-titik longsor yang ada di Provinsi Lampung ini, sebagian besar ada di luas lintas barat, Pak. Nah, lintas itu barat memang itu, rawan longsor, lintas barat itu masih banyak hutan-hutan lindung, hutan barisan itu yang rawan untuk longsor karena intensitas hujan tinggi, kemudian tingkat kejenuhan di hutan itu sendiri akhirnya membuat gampang sekali terjadi longsor. Terutama yang paling besar ini yang ada di ruas Liwal Krui, nah itu di sekitar KM 145 lah, 145.000. Itu memang sempat dari tahun lalu sempat hampir memutus jalan kita lah itu. Terutama yang mengkhawatirkan memutus jalan itu Pak Rubianto, kalau pada saat Lebaran itu kan banyak pemudik yang datang melintasi daerah itu, kalau putus jalannya kan mengganggu juga Pak Frans. Iya, betul. Jadi akhirnya selalu kita lakukan penanganan. Syukurnya untuk pada kali ini sudah mulai
terbuka aksesnya, udah dari 3-4 bulan lalu sudah lancar, sudah terbuka aksesnya, tinggal kita mau buat penanganan permanen di situ. Jadi kami harap di titik itu tidak terjadi longsor lanjutan di kedepannya nanti. Kalau nggak salah juga ya Pak Rubianto, barangkali itu ada posko ya Pak Francis, kalau ada apa-apa gitu ya, apa pengaduan masyarakat dan sebagainya gitu, gimana terkait pengaduan masyarakat kalau terjadi apa longsor dan sebagainya itu atau kerusakan jalan, Pak Frans barangkali? Jadi untuk pengaduan masyarakat itu bisa disampaikan melewati aplikasi Jaki atau Jalan Kita. Kemudian ada aplikasi Jalan Kita. Jaki, iya, singkatannya Itu Jaki. di download dulu tentunya. Betul. Di Nanti aplikasi Play Store itu ya. atau di websitenya Kementerian PUPR itu ada comment center juga yang bisa menyampaikan keluhan dari masyarakat. Oke. Kita juga sering sih menerima pengaduan keluhan itu sering kita mendapat. Jadi kita respon secepat-cepatnya, itu ada batas responnya sekitar 3-4 hari. Harus kita segera lakukan penutupan. Pasukan gerak cepat juga. Harus Pak, iya. Ya, karena kalau itu ada pengaduan masyarakat itu Pak. Iya, harus cepat karena sudah bisa mengganggu kelancaran lalu lintas lah juga nanti di situ. Apalagi kalau ini Pak Rubianto kok putus jalan, jadi transportasi nggak bisa jalan itu. Di website PU atau aplikasi Jaki Jalan Kita ya Pak? Jalan Kita. Oke. Selain itu mungkin ada pengaduan yang bisa disampaikan ke BPJN Lampung barangkali Pak? Itu secara nasional ya kalau aplikasi? Secara nasional, iya. Secara nasional. Oke, menarik itu. Keluhan masyarakat. Iya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, pada sesi ketiga ini dialog kita semakin menarik. Tapi memang waktu juga Pak pemirsa, karena tak terasa kita sudah berada pada penghujung acara sesi ketiga. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya, sesi keempat, yang umumnya kita berisi closing statement. Kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.